warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Melanie Fauzia Batubara dengan NIM 20030311118 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum dormansi biji pada buah pinang, di mana tujuan praktikum ini dilakukan yaitu untuk mengenal tipe-tipe dormansi biji, juga untuk mengetahui pengaruh kulit biji yang keras terhadap perbedaan bahan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dari dormansi biji pada buah pinang. Adapun bahan dan alat yang diperlukan yaitu untuk alatnya pisau, tiga buah polybag, tulis. Untuk bahan 3 buah pinang, kertas pasir halus, air, dan label. Untuk prosedur kerja yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan. Seperti alat dan bahan yang sudah saya katakan tadi. Yang kedua yaitu disiapkan buah pinang sesuai kriteria, di mana buah pinang yang digunakan yaitu yang berwarna orange dan sudah tua. Adapun tahapan yang ketiga yaitu dipotong buah pinang bagian luar ataupun kulitnya sehingga tersisa bagian dalam dari buah pinang. Di sini kita menggunakan Diperlakuan ini diberikan sama pada buah pinang yang lainnya. Setelah biji dikupas, hasilnya akan seperti ini. Lalu, pada tahap yang keempat yaitu pada ketiga biji diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk biji pinang yang pertama, diasah atau dikikir 180 derajat dari embrio sampai tampak endospermnya. Jadi untuk yang 180 derajat itu diasah atau dikikir sekitaran sini. Untuk biji pinang yang kedua diasah atau dikikir 90 derajat dari embrio sampai tampak endospermnya. Jadi dia agak ke pinggir. Lalu pada biji pinang yang ketiga tidak diberikan perlakuan apapun baik dikikir ataupun diasah. Adapun tahapan yang kelima yaitu diisi polybag dengan pasir. Selanjutnya yaitu tahap penanaman, di mana pada polybag yang pertama dimasukkan biji pinang yang sudah diberi perlakuan dengan diasah atau dikikir 80 derajat dari embrio. Penanaman dilakukan dengan kondisi berbaring atau horizontal. Adapun pada polybag yang kedua yaitu ditanam
biji pinang yang telah diberikan perlakuan kedua, yaitu bias atau dikikir 90 derajat dari embrio, dan masih dengan kondisi berbaring atau horizontal. Adapun untuk polip yang ketiga, ditanam biji pinang yang tanpa perlakuan atau kontrol. Tahapan berikutnya yaitu pelabelan, di mana pada polybag 1 merupakan 180 derajat, polybag 2 90 derajat, dan polybag ketiga tanpa perlakuan. Adapun tahapan yang terakhir yaitu penyiraman, di mana tanaman disiram sampai kondisinya lembab. Pembahasan. Dormansi biji adalah keadaan di mana biji tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan faktor lingkungan sudah memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan biji tersebut. Hal ini sesuai dengan literatur Marito 2008 yang menyatakan bahwa benih dikatakan dormansi apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Dormansi terbagi atas beberapa tipe, yaitu tipe endogenus berhubungan dengan keadaan embrio dan tipe exogenus berhubungan dengan endosperm atau jaringan-jaringan lain pada benih atau buah. Hal ini sesuai dengan literatur Fauziah 2014 yang menyatakan bahwa dormansi terbagi atas beberapa tipe, yaitu tipe endogenus berhubungan dengan keadaan embrio dan tipe exogenus berhubungan dengan endosperm atau jaringan-jaringan lain pada benih atau buah. Pematahan dormansi dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanik seperti pengamplasan, pengikiran, pemotongan, peretakan, penusukan bagian tertentu pada benih agar memudahkan difusi air, perendaman dengan air, dan skarifikasi kimiawi untuk melunakkan kulit benih. Hal ini sesuai dengan literatur Juhanda 2013 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat dua metode pematahan dormansi berdasarkan sifat dormansinya, yaitu sifat dormansi exogenus dan dormansi endogenus. Dormansi exogenus terjadi karena kurang tersedianya komponen penting dalam perkecambahan. Biasanya dilakukan dengan skarifikasi mekanik seperti pengamplasan, pengikiran, pemotongan, peretakan, penusukan bagian tertentu pada benih agar memudahkan difusi air, perendaman dengan air, dan skarifikasi kimiawi untuk melunakkan kulit benih. Adapun kesimpulan dari praktikum ini dilakukan yaitu 1. Dormansi biji adalah keadaan di mana biji tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan faktor lingkungan sudah memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan biji tersebut. Kedua, dormansi terbagi atas beberapa tipe, yaitu tipe endogenus berhubungan dengan keadaan embrio dan tipe exogenus berhubungan dengan endosperm atau jaringan-jaringan lain pada benih atau biji. Adapun yang ketiga yaitu pematahan dormansi dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanik seperti pengamplasan, pengikiran, pemotongan, peretakan, dan penusukan bagian tertentu agar memudahkan difusi air. Nah, itu dia praktikum kita pada hari ini. Semoga video ini dapat menjadi informasi dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di next video. Salam petani berdasi. Bye bye.